Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Letak Indonesia dan negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN dapat dilihat pada peta berikut. Myanmar ini yang berwarna ungu, kemudian Thailand berwarna hijau tua, Kamboja berwarna merah, Singapura ini berwarna hijau yang sangat kecil ya. Kemudian Indonesia ini yang berwarna kuning, kemudian ada Laos berwarna coklat tua, Vietnam berwarna ungu tua, kemudian Malaysia ini yang berwarna biru muda, dan ini juga Malaysia sebelah sini. Kemudian ada Brunei Darussalam ini merah yang kecil ya, dan Filipina ini yang berwarna biru tua. Kemudian negara-negara tersebut membentuk organisasi ASEAN untuk menjalin kerjasama. Karakteristik geografis negara-negara ASEAN umumnya memiliki kesamaan sebagai berikut. 1. Memiliki wilayah dataran rendah yang luas. 2. Memiliki banyak sungai. 3. Memiliki iklim tropis. Dan 4. Memiliki banyak gunung api. Hal ini membuat negara-negara ASEAN cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Oleh karena itu, mayoritas penduduk di negara-negara ASEAN bekerja di bidang pertanian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara. Yang pertama, Malaysia. Karakteristik geografis. Luas 329.847 km persegi. Malaysia Barat di Semenanjung Malaka. Terdiri 11 negara bagian dan terdapat gunung tahan. Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Borneo, terdiri 2 negara bagian, Sarawak dan Sabah, dan terdapat Gunung Kinabalu. Berikut adalah penampakan Gunung Kinabalu. Keadaan sosial. Penduduk Malaysia Barat lebih padat dibandingkan Malaysia Timur. Terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Penduduk Malaysia Timur terdiri atas orang Iban atau Dayak Pesisir dan Kadzan. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Hasil pertanian padi, sayur, dan buah-buahan. Hasil perkebunan karet, kelapa sawit, kopra, kayu, dan rotan. Hasil tambang minyak bumi, biji besi, gas alam, dan timah. Merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Yang kedua, Singapura. Karakteristik geografis. Luas 710,2 km persegi. Sebagian besar wilayahnya dataran rendah rata. Titik tertingginya Bukit Timah Hill. Ini adalah penampakan Bukit Timah Hill. Keadaan sosial. Memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sebagian besar penduduknya keturunan Tionghoa, sisanya orang Melayu dan India. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhannya paling ramai di Asia Tenggara. Yang ketiga, Thailand. Karakteristik geografis. Luas 513.120 km persegi. Wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri Sungai Chao Phraya. Bentuk alam pegunungan. Puncak tertinggi Gunung Itanon. Berikut gambar Gunung Itanon. Keadaan sosial. Sebagian besar penduduknya bangsa Thai dan Burma, selebihnya keturunan Tionghoa serta Melayu. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri.
Merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil hutannya kayu jati. Hasil tambang utamanya timah dan mangan. Industri utamanya adalah tekstil, semen, dan elektronik. 4. Filipina. Karakteristik geografis. Luas 300.000 km persegi. Merupakan negara kepulauan. Pulau terbesarnya Pulau Luzon dan Mindanao. Bisa dilihat di petanya, ini adalah Pulau Luzon, sedangkan ini adalah Pulau Mindanao. Wilayahnya memiliki banyak pegunungan. Puncak tertingginya Gunung Apo. Berikut penampakan Gunung Apo. Keadaan sosial. Mayoritas penduduknya orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya keturunan Tionghoa dan Spanyol. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Hasil pertanian, padi, kelapa, abaca, serat Manila, dan gula. Hasil tambang, kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan minyak bumi. 5. Brunei Darussalam. Karakteristik geografis. Luas 5.765 km persegi. Perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa di wilayah barat. Puncak tertingginya Gunung Pagon. Berikut penampakan Gunung Pagon. Keadaan sosial. Mayoritas penduduknya orang Melayu, selebihnya keturunan Tionghoa dan Dayak. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Merupakan pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Negara ini mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. 6. Kamboja. Karakteristik geografis. Luas 181.035 km persegi. Terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah berupa dataran rendah, disebut dataran besar Tonle Sap. Daerah yang dialiri sungai Mekong sangat subur. Puncak tertingginya Gunung Cardamin. Ini penampakan Gunung Cardamin. Keadaan sosial. Mayoritas penduduknya orang Khmer, selebihnya orang Champa dan Tiongkok. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian dengan hasil utama padi dan karet. Hasil tambang, biji besi, batu bara, dan tembaga. 7. Laos. Karakteristik geografis. Luas 236.800 km persegi. Wilayahnya dikelilingi 5 negara sehingga tidak memiliki garis pantai. Wilayah timur berupa perbukitan. Wilayah barat berupa dataran rendah dan rawa. Puncak tertingginya Gunung Pao Bia. Ini Gunung Pao Bia. Keadaan sosial. Penduduknya terdiri 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Lao Laum, suku Lao Teung, dan suku Lao Sung. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hasil pertanian, padi dan jagung. Hasil ternak, sapi, kerbau, dan unggas. Hasil perkebunan, kopi, kayu jati, dan buah-buahan. 8. Vietnam. Karakteristik geografis. Luas 689.331 km persegi. Penampakan alam berupa pegunungan dan dataran tinggi di bagian barat laut. Puncak tertingginya Gunung Phan Xipang. Keadaan sosial. Mayoritas penduduknya dari suku Viet, Thai, dan Muong. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian dengan hasil beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Hasil tambang, emas, biji besi, timah, dan fosfat. 9. Myanmar. Karakteristik geografis.
luas 676.578 km persegi. Puncak tertingginya Gunung Van Hakakabo. Ini penampakannya Gunung Van Hakakaborasi. Keadaan sosial. Mayoritas penduduknya orang Burma sebagai penduduk asli. Selebihnya suku San, Karen, Rakhine, dan Mon. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil pertanian, padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Hasil tambang, tembaga, timah, dan perak. 10. Timor Leste. Karakteristik geografis. Luas 14.874 km persegi. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Keadaan sosial. Penduduk Timor Leste adalah suku Timor dan selebihnya suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Hasil pertanian padi, jagung, sayur, kentang, dan kacang-kacangan. Hasil perkebunan kayu cendana, kopi, cengkih, lada, dan kelapa sawit. Hasil tambang minyak bumi, emas, dan mangan. Demikianlah yang dapat kita bahas pada pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.